warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami bersama dengan Ketua Yayasan Himata. Boleh Pak izin perkenalkan Pak? Nama saya Sarkono. Saya Ketua dari Yayasan Himata Jakarta Utara. Himata itu apa sih Pak artinya? Himata itu Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota. Marginal kota? Iya, jadi menghimpun para pemerhati, menghimpun para donatur untuk memperhatikan masyarakat yang termarginalkan, baik khususnya anak-anak. Khususnya anak-anak, karena anak-anak itu kan menjadi korban ya, baik itu karena korban, karena ekonomi, karena keluarga dari keluarga yang kurang beruntung, keluarga yang baik itu skala pendidikannya yang rata-rata di bawah SMA. Kemudian Himata berdiri tahun 2000 resminya, setelah 98 itu kan banyak dampak termasuk kepada masyarakat, munculnya banyak anak-anak yang di jalan, munculnya banyak anak-anak yang lahir dari keluarga di mana tinggal mereka itu kalau bahasanya tanah merah, tanah yang belum mendapatkan izin, tanah yang ya setidaknya masih pro dan kontra lah gitu. Nah disitulah Himata hadir untuk menjadi penyemangat lah, bahwa mereka juga bisa untuk seperti anak-anak yang lain. Jadi kita membuat sebuah rumah atau rumah singgah lebih kepada untuk anak-anak jalanan, anak-anak yang tidak mempunyai tempat ataupun mempunyai tempat tapi tidak memungkinkan mereka untuk tumbuh kembang, ya kan? Baik belajarnya ataupun mereka untuk seperti layaknya anak-anak pada umumnya. Di situ ada kita kenal dengan program rumah singgah. Kemudian yang kedua kita punya program PAUD ya, pendidikan usia dini. Kemudian ada Taman Pendidikan Al-Quran dan kemudian ada di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Karena bukan berarti anak-anak yang di lingkungan seperti ini atau lingkungan di katakanlah tanah yang kurang bertuan kemudian mereka tempati, kemudian mereka tidak bisa apa-apa. Justru ini karena mereka kurang beruntung aja. Coba dengan pendekatan kita, ya alhamdulillah dengan adanya Himata itu kan muncul anak-anak yang berprestasi, muncul anak-anak yang bisa membanggakan orang tua, atau setidaknya mereka bisa kembali ke masyarakat dengan seperti pada umumnya. Seperti anak-anak pada umumnya, dan punya pendidikan juga pada umumnya. Dan yang kedua mereka bisa, ternyata saya bisa loh, dengan adanya keluarga yang pas-pasan saya juga bisa menggantikan orang tua yang tadinya cuma sekedar jadi tukang apa, sekarang saya bisa melebihi daripada itu. Karena ketika tahun 2000 kita membuat rumah singgah sendiri itu kan banyak dari masyarakat yang kurang setuju atau lingkungan ya, karena memang satu mengumpulkan masyarakat, anak-anak yang kalau bahasa mereka itu kan bermasalah di tengah masyarakat itu kan nggak segampang gangguan belum anak nyanyi siang malam, gangguan belum anak-anak minta macam-macam lah, dengan perangai segala macam. Itu yang kita sering waktu itu memang sempat menjadi kurang diizinkan di masyarakat. Jadi polemik ya Pak ya. Tapi berjalannya waktu kita mencoba bahwa mereka juga anak-anak yang harus bertumbuh kembang, anak-anak yang harus diberi kesempatan untuk belajar. Makanya disitulah alhamdulillah muncul kader-kader anak-anak bisa main film, baik itu di layar lebar, main film, ada di sinetron, kemudian anak-anak setiap ada perlombaan kita ikutin, baik itu tari, teater, olahraga, dan mereka banyak yang juara-juara. Itulah yang kelihatan akhirnya mereka juga kembali ke sekolah gitu. Oh ya, kita ke sekolah ke Himata aja, karena di sana bukan hanya belajar bagaimana tentang munalhur, bagaimana tentang buku-buku pelajaran saja, tapi banyak kegiatan-kegiatan yang mendukung mereka untuk bisa berkembang. Ada kendala sih Pak, ini kan anak-anak basicnya dari keluarga yang tadi yang kita jelasin dari marginal Pak ya. Ada kendala psikologis, kenakalan mereka lah gitu. Ya justru itu kendala di situ tuh bukan hanya pada anak tapi kepada orang tuanya sendiri kan? Ya. Karena di sisi lain mereka kayaknya enggak, anak saya mah
biarin aja yang jalan, yang penting bisa dapat uang dan sebagainya. Satu sisi lain si anak juga pengen berkembang, sisi lain tadi ada rasa malu lah, ada rasa minder bagaimana dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah mengambil contoh atau mengambil hasil daripada anak-anak yang berhasil, nah, disitulah anak-anak, ya saya juga bisa kok kayak gitu. Makanya guru-guru yang ada di sekolah ini kan hampir berapa ya? Mungkin 60% itu kan alumni. Oh, yang kita bina, kemudian bahkan sekretaris yayasan sekarang ini adalah alumni dari Himata itu sendiri. Kemudian guru-gurunya, pengurus PKBM sekarang alumni kita sendiri gitu. Jadi ketika mau ngajak anak-anak itu bukan ngajak kita pengurusnya lagi, tapi anak-anak itu sendiri, dan dibuktikan dengan kemampuan mereka. Oke Pak, negara kita ini kan negara Indonesia yang memahami ideologi Pancasila, terutama apa namanya media sosial sekarang yang kerap sekali meracuni anak-anak kita gitu Pak. Ada nggak sih pendidikan khusus untuk adik-adik kita di sini, khususnya di PKBM ini, yang mengenal literasi terhadap kecintaan negara Pak, khususnya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri Pak? Yang pertama, pengenalan dari tentang bagaimana kita hidup di sebuah negara, kita perkenalkan. Yang kedua, bagaimana anak-anak itu kan punya agama. Ayo kita kembalikan kepada agama masing-masing. Kalau agama kita Islam, ayo kita dekatkan kita kepada Tuhan dengan cara apa? Kita punya program, termasuk ada mabit, ya kan, untuk malam bina takwa. Jadi termasuk anak jalanan banyak yang ke Himata sampai mereka berbalik arah 360 derajat ya dari benar-benar itu, diantara pendekatan itu. Iya. Jadi bagaimana anak-anak misalnya, ayo dong, kamu punya Tuhan kok, gitu kan, dan sebagainya. Kemudian diajak sholat, yang nggak bisa sholat kita ajarin sholat. Bagi yang non Muslim, kita arahkan kemana kamu harus bisa ke gereja ibadah, itu kita arahkan. Bahkan ketika ada yang misalnya, oh Pak saya boleh masuk Islam, kita nggak tergopoh, oh silakan masuk juga. Justru kita harus pelajari benar ini tujuannya apa dan sebagainya. Kita sampaikan bahwa negara ini punya 5 agama. Nah itu tuh kita dengan cara apa sih? Dengan cara itu lebih intuin agamanya masing-masing. Yang punya agama Islam, tolong agama Islam itu kamu benar-benar berdalam. Terus yang paling apa itu namanya, kalau bahasanya yang lagi rame mungkin tahun-tahun kemarin itu, saya Pancasila gitu. Iya. Hal-hal seperti itu justru kita munculkan dengan cara apa? Itu tadi, Pancasila itu ada berapa sih silanya, ya kan? Kenapa Tuhan yang masih itu lebih kita diutamakan itu. Jangan sampai muncul kan, kalau bahasanya ada paham radikal dan sebagainya kan. Iya. Kita muncul, kalau kamu takbirlah dengan kencang. Kita tunjukkan ke situ. Tapi ketika kamu punya agama lain, silakan. Punya antara apa yang kita harapkan, ternyata Allah kabulkan lah. Maksudnya tujuan kita gimana sih menyatukan anak-anak pandangan tentang bagaimana negara ini hidup segala macam. Sampai gini Mbak, dari sampai pengurus, sampai guru, sampai anak. Ketika ada pilkada itu kan ramai tuh, ada yang takbir dan segala macam. Udah masing-masing aja. Tapi tidak membawa himatanya itu sendiri gitu. Itu rumah kamu satu, sama kayak Indonesia gitu. Tapi ketika kamu punya pilihan, silakan punya pilihan masing-masing. Tapi tidak boleh bentrok tuh segala macam. Itu kita sampaikan. Makanya sampai sekarang belum ada satu partai pun yang diperbolehkan untuk datang ke Himata. Secara politiknya ya Pak ya? Iya, nggak ada. Saya memang nggak boleh. Pokoknya kalau ke sini dengan bawa bendera saya nggak mau. Tapi kalau dia datang secara pribadi, misalnya silakan. Iya silakan. Tapi kalau udah saya mau bikin program ini, tapi mohon maaf Pak, nanti ada bendera, oh enggak, saya bilang gitu. Iya, karena ini dunia pendidikan Pak. Iya, dari awal itu potah kalau udah lari ke sana-sana. Gitu. Oke Pak, tertarik tadi masalah pendidikan anak-anak, terutama edukasi tentang Pancasila ya Pak ya. Belakangan ini banyak sekali ada virus-virus radikalisme tuh Pak. Apalagi mereka tuh sasarannya adalah kaum anak milenial. Bagaimana sih Pak menanggulangi hal seperti ini, terutama untuk teman adik-adik kita nih, seumuran SMP, SMA, pra remaja dan remaja, bahkan pra dewasa. Bagaimana sih Pak pemahaman pendidikan tentang apa itu radikalisme, apa itu terorisme untuk di PKBM ini sendiri Pak?
kita membuka beberapa apa namanya pembicaraan atau diskusi termasuk dengan apa itu namanya pengurus wilayah, baik itu dengan kepolisian, baik dengan TNI. Kita coba untuk mereka itu, ayo kita ngobrolin ke anak-anak. Jadi bukan kita yang nyampein. Kalau kita yang nyampein kan tidak apa ya. Kalau saya TNI bisa bagaimana cerita tentang ketahanan, baik itu berhubungan dengan apa tadi rongrongan di dalam atau di luar, ke mereka lebih nyampaikan. Gitu. Makanya kita kerjasama itu sehingga bukan hanya di sini, kadang kita diundang ke Kodim, ke Koramil untuk bawa anak jalanan. Ya udah, mana mata kita datang, yang penting dijemput kita datang ke sono ke Koramil, ngomong itu kebangsaan, ngomong itu Pancasila. Jadi jangan kalau bahasanya kayak Himata itu super power, misalnya ngomongin Pancasila saya, ngomongin radikalisme saya, tapi biarlah ahlinya yang ngomong. Ya. Tapi dulu, memang diadakan atau kerjasama dengan? Iya, dengan cara kita ngomong dulu. Ini ada gini-gini, gimana nih baiknya ngomong? Oh siapa ngomong? Ya udah silakan. Baik itu dari kepolisian, dari Koramil ataupun pokoknya yang berbau-bau ke sana lah. Kalau misalnya ada yang bisa kayak HT dan sebagainya, kita bikin program yang munculkan dengan kayak dengan GPI, ya kan? Dan kemudian Pak Anwar juga aktif di GPI. Nanti diundanglah ke sini. Orang pembicaranya itu tentang apa itu radikalisme, ada gitu. Jadi mereka biar yang berbicara, kita hanya memfasilitasi. Ya, mengakomodir bagaimana mereka biar tahu gitu. Itu tadi kita nggak mau semua kayak kita dokter apa serba bisa, enggak. Biar mereka yang mau TNI, jadi kita tinggal dokternya. Dan tadi pertanyaan-pertanyaan muncul itu biasanya ketika sudah pulang, nanti kita yang buka. Ketika di kelas forum lagi bagaimana dengan pendataan itu muncul termasuk yang berhubungan dengan kebutuhan kayak sunatan massal di kawasan, hal-hal itu kan hal-hal yang di masyarakat yang dibutuhkan gitu ya. Ya kita kerjasama ya, itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Jadi pembicaraan kita kali ini sangat luar biasa buat saya ya, terutama ya pemerhati, Bapak sebagai pemerhati sosial, pemerhati anak-anak khususnya Pak ya, karena mereka adalah generasi penerus bangsa ya Pak. Ya walaupun siapapun orang tuanya, bagaimanapun latar belakang mereka berhak mempunyai pendidikan yang sama dan yang layak ya Pak, yang sama dan yang layak. Mereka juga punya cita-cita yang tinggi. Nah, disinilah Bapak menampung adik-adik atau anak-anak kita untuk berkembang lebih maju lagi. Begitu ya Pak? Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin kasih saran sedikit Pak untuk khalayak di sana atau netizen di sana untuk kedepannya yang tidak membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan anak-anak yang termarginalkan tadi Pak. Boleh? Bahwa anak-anak itu sudah mempunyai apa ya, bakat yang masing-masing tentunya kadang tertutup atau terpendam karena komunitas ataupun karena lingkungan. Jadi yang dibutuhkan adalah kepedulian kita semua untuk memberikan ruang siapapun latar belakangnya gitu. Jadi tidak melihat itu anak siapa, dia dilahirkan dari mana, tapi berikanlah kesempatan untuk mereka untuk bisa lebih berkembang dan itu menjadi kewajiban bersama. Gitu aja. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.